Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kak Kid. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin ada yang bertanya kepada saya tentang cara bagaimana suara biar merdu dan nafas biar tetap kuat. Nah, sekarang saya jawab teman-teman. Baik, ada orang yang membaca Al-Quran satu ayat tapi dia nggak kuat. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu kan satu ayat. Tapi karena tidak kuat, akhirnya dipotong menjadi berapa bagian. Nah, pengen tahu teman-teman bagaimana dan apa saja tipsnya biar suara kalian merdu dan nafas kalian panjang? Yuk kita ikutin tips pribadi ini menurut saya. Kalau cocok mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak cocok atau ada yang kurang, bisa tambah komentar di kolom di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Baik, tips yang pertama teman-teman, ketika kita mau mengaji suaranya enak, merdu, nafas kuat, pastikan kondisi badan kita itu fit, stabil, sehat. Karena apa? Kalau badan kita tidak stabil, tidak sehat atau tidak fit, yang pasti akan mempengaruhi kepada kualitas kejernihan dan kehalusan suara kita. Dan jangan lupa juga akan mempengaruhi kepada pernafasan kita saat membaca Al-Quran. Lalu bagaimana Cak biar kita fit? Kita beralih ke tips yang kedua. Apa itu teman-teman? Perbanyak olahraga. Olahraga apa saja? Kan itu juga anjuran dokter ya, supaya badan kita sehat, kuat. Kita harus perbanyak olahraga. Tapi berkaitan dengan suara yang enak atau yang panjang, yang kuat dalam membaca Al-Quran, ada dua olahraga yang sangat dianjurkan. Yang pertama olahraga lari, yang kedua yaitu olahraga renang. Kenapa harus renang? Karena renang ini sambil menahan nafas ketika kita berenang. Kenapa harus lari? Lari pun demikian, akan melatih kualitas dan pernafasan kita agar supaya lebih kuat. Lah, saya sudah pelari, saya sudah berenang, tapi kenapa suaranya kok tidak kuat dan suaranya tidak merdu? Kita lanjut ke tips yang ketiga. Karena untuk suara yang kualitasnya bagus, cengkoknya itu bagus, harus ada yang namanya latihan vokal. Latihan vokal contoh seperti ini. A, I, U. Itu standar. Agar lebih merdu, kan dalam membaca Al-Quran itu iramanya ada yang naik, ada yang rendah, ada yang datar. Coba suara datar, latihan lagi. A, I, U. Kalau tinggi, contohnya A, I, atau latihan vokal sekeras-kerasnya. A I U, A I U.
atau latihan ke dalam surat-surat pendek. Contohnya kalau kita menggunakan latihan vokal surat Tabat ya, Al-Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, itu latihan vokal. Terus latihan, insya Allah suara kita akan terbiasa karena sering latihan akan merdu. Nah, tapi tinggi, datar, rendah sudah enak, tapi gak kuat. Kita masuk ke tips yang keempat. Apa itu? Latihan pernafasan. Paling penting ini adalah pernafasan. Karena kalau nafas kita tidak kuat ya, membaca Al-Quran itu akan terkejar oleh nafas yang tidak kuat tadi, sehingga iramanya rancu, vokalnya rancu, panjang pendeknya rancu. Bagaimana supaya nafas kita kuat dan tetap panjang? Latihannya contohnya seperti ini. Tarik nafas lewat hidung, lalu kita tahan ke dalam perut. Tahan selama-lamanya sampai benar-benar kita tidak kuat. Kalau sudah tidak kuat, kita keluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan langsung ditarik. Nah, ini tidak stabil karena ketika itu nanti akan terbiasa ketika membaca Al-Quran langsung keluar semua nafasnya, sehingga kehabisan nafas ketika membaca Al-Quran. Kita tarik, keluarkan pelan-pelan, dan seterusnya seperti itu. Atau lebih mudahnya teman-teman pakai stopwatch ya. Contoh yang pertama, teman-teman nahan nafas sambil pencet stopwatch. Misalnya yang pertama kuat 10 detik, istirahat, tarik lagi, hidupin stopwatchnya lagi. Yang kedua kuatnya 12 detik. Nah, berarti itu menunjukkan adanya perkembangan. Nah, semua 4 tips ini, metode ini akan bisa terlaksana, akan bisa terrealisasi bagi kita semua apabila kita menggunakan tips yang paling penting. Apa itu? Istiqomah, rutin. Jangan hanya latihannya 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau sampai 1 tahun 1 kali pengennya langsung bisa. Tidak akan bisa. Istiqomah setiap maghrib atau setiap subuh itu waktu yang paling disarankan oleh para qori untuk melatih vokal suara agar lebih merdu. Itulah teman-teman tips pribadi yang sering saya lakukan sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya. Apabila ini bermanfaat, silakan share, like, jangan lupa dukung terus channel kami untuk perkembangan channel selanjutnya atau video selanjutnya. Akhirul kalam, jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.